Mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut pada iman dan sikap rasional. Iman dan sikap rasional. Iman menyuruh manusia memperkuat dengan dalil-dalil Al-Quran. Iman menyuruh manusia memperkuatnya dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dan dalil-dalil yang bersumber dari hasil penelitian. Jika tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, akan dihasilkan ilmu pengetahuan. Jadi iman diperkuat dengan wahyu Al-Quran dan Al-Hadis dan dalil-dalil yang bersumber dari hasil penelitian. Kita ingat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencari tentang kebenaran intuisinya, keyakinan dari hati yang bersih tentang Allah dengan meneliti yang tidak dapat dibantah penelitiannya dari penelitian yang modern sekalipun. Jadi di sini jika tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan dari penelitian observasi, ya, itu akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, iman berhubungan erat dengan sikap keingintahuan, dan keingintahuan berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini dikatakan bahwa iman dan rasa ingin tahu. Kemudian iman dan kebebasan. Dijelaskan iman dan rasa ingin tahu, dikatakan bahwa yang artinya maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Ayat tersebut menyuruh manusia mengetahui dan mengenal Allah dengan cara mempelajari ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dan ayat-ayatnya yang terdapat di jagat raya. Sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang Allah itu menjadi kukuh, kemudian argumentatif, dan bukan hanya taklid, ikut-ikutan. Yang kedua, di sini iman dan kebebasan. Iman menyuruh manusia melakukan kegiatan secara bebas, dalam arti yang memiliki kebebasan untuk meneliti dan mengkaji guna menemukan rahasia tentang berbagai aspek kehidupan. Iman tidak boleh memaksa, menekan, membatasi, memperbudak dan sebagainya, karena yang demikian dapat mengakibatkan berhentinya ilmu pengetahuan. Jadi iman membebaskan pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneliti, untuk memperkuat dari dalil-dalil Al-Quran, kemudian diteliti dalam ayat-ayat yang ada di dalam jagat raya ini, sehingga menimbulkan sikap positif bagi manusia untuk semakin kuat imannya, semakin meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iman dan sikap rasional. Adik-adik, yang dimaksud di sini adalah rasional adalah segala sesuatu yang masuk akal atau yang dapat dijadikan yang dapat dijelaskan oleh akal. Seperti jika ada orang yang hidupnya sehat karena ia makan minum cukup, istirahat cukup, dan bekerja dengan teratur, dan yang lainnya. Jadi iman dan sikap rasional. Itulah sebabnya Tuhan sendiri mewajibkan kepada manusia agar melaksanakan ajarannya selama orang tersebut berakal. Karena terkait beban agama bagi manusia yang berakal. Jadi orang yang tidak berakal tidak wajib untuk melaksanakan ajaran agama. Jadi di sini hal ini dimaksudkan agar dalam mengerjakan segala amal perbuatan seseorang selalu mengetahui alasan-alasan yang masuk akal atas perbuatannya itu, serta dapat menangkap hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam ilmu pengetahuan dapat disebut rasional jika di dalamnya terdapat aksioma, premis, postulas, preposisi, dan semacamnya yang pada dasarnya adalah suatu pernyataan yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya dan sesuai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Jika ada orang yang mengatakan bahwa 3 lebih besar dari 2 adalah aksioma, jika orang belajar sungguh-sungguh dan dengan cara yang benar, maka hasilnya akan lebih baik daripada orang yang tidak belajar. Orang belajar tentu lebih baik daripada orang yang tidak belajar atau belajar tapi asal-asalan. Baik, yang selanjutnya adalah iman dan menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Tentu bagi orang yang beriman memiliki tanggung jawab atas segala sesuatu akibat daripada perbuatan. Bertanggung jawab artinya mampu memberikan bukti-bukti yang meyakinkan terhadap apa yang disampaikannya. Orang yang mengaku beriman kepada siapapun, imannya itu ditunjukkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini ada yang bersifat akademik, ada yang bersifat moral, dan sosial. Tanggung jawab akademik dilakukan dengan memberikan landasan teori-teori yang relevan serta data-data yang valid serta cara menganalisanya yang benar berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Itu. Adapun pertanggungjawaban secara moral dan dari ilmu pengetahuan adalah bahwa ilmu itu harus semakin membawa manusia kepada kemajuan, kepada kebaikan, kepada hal-hal yang bersifat positif. Jadi yang membawa manusia semakin maju, yang membawa manusia semakin berbudaya, dan membawa manusia semakin beradab, memiliki
etika yang tinggi. Adapun secara sosial, ilmu pengetahuan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu ilmu pengetahuan ini terkait dengan kemudahan-kemudahan. Artinya mempermudah yang tadinya susah menjadi mudah. Dan di sini adapun secara sosial ilmu pengetahuan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, iman menumbuhkan amal soleh. Di dalam Al-Quran dan hadis, perintah beriman selalu bergandengan dengan perintah beramal soleh. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Tentu kebajikan ini tertuju kepada masyarakat, tertuju kepada dunia sosial. Kemudian dijelaskan di dalam surat Al-Asr ayat 1-3, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sini hubungan iman dan amal saleh membawa konsekuensi perlunya ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan tentang mana saja perbuatan yang tergolong soleh. Misalnya perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan membawa kemaslahatan bagi manusia. Jadi hal-hal yang menuju perbuatan kebajikan itu adalah menuju pada kesolehan iman seseorang. Tentu orang-orang yang beriman dia akan patuh terhadap aturan-aturan. Dia akan patuh dan akan peduli terhadap lingkungan masyarakat. Jadi menimbulkan iman di sini menumbuhkan amal soleh. Kemudian di sini selanjutnya model-model tindakan Allah dalam alam jagat raya. Di sini Allah sebagai perancang pengaturan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perancang pengaturan diri. Kemudian Allah sebagai penentu. Kemudian Allah sebagai penyebab menurun dan menanjak. Kemudian Allah sebagai komunikator informasi. Dan di sini beberapa yang dikemukakan bahwa di sini Allah sebagai perancang proses pengaturan diri. Ya. Allah yang sabar dapat memberi materi dengan berbagai jenis kemungkinan dan membiarkan dunia ini berproses atas izinnya. Kita dapat mengatakan bahwa Allah menghormati keutuhan dunia dalam membiarkan menjadi dirinya sendiri
tanpa melakukan campur tangan atasnya, sebagaimana halnya Allah menghormati kebebasan manusia dan membiarkan kita menjadi diri sendiri. Kemudian Allah sebagai penentu. Oleh karena itu, tindakan Allah tidak dapat dilacak secara ilmiah, maka ia pun tidak dapat dibuktikan dan sekaligus tidak dapat disangkal oleh sains. Kita beranjak pada teologi Islam. Dalam teologi Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan sebagai Tuhan yang bekerja, selalu aktif, tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, selalu aktif memberi taufik, hidayah, ma'unah, syafaat, dan karomah. Al-Quran lebih suka pada manusia yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah aktif mendengar. Dan kita yakin Allah mengabulkan doa manusia. Jadi gambaran tentang teologi Islam bahwa di sini Allah adalah sumber daripada kebutuhan manusia. Dan Allah dinyatakan selalu aktif. Keaktifan Allah dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai Al-Muluk, kemudian Ar-Rabbi, kemudian Al-Mu'addib, dan Al-Hadis, ya, yang memberi petunjuk. Antara lain terlihat dari pemahaman yang terkait dengan sifat dan nama Tuhan, Asmaul Husna, kemudian yang berjumlah 20 sifat atau 99 sifat. Dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dikenal sebagai Tuhan yang aktif, kreatif, inovatif, dan sebagainya. Selanjutnya dalam teologi Islam terdapat dua paham. Paham yang pertama adalah keaktifan Tuhan secara langsung atau terlibat langsung kepada urusan manusia. Paham ini antara lain dianut oleh teologi Asy'ariyah, bahwa Allah di sini pemahamannya bahwa Allah terlibat langsung pada urusan-urusan di jagat raya ini dan isinya. Paham yang kedua adalah keaktifan Tuhan tidak secara langsung, tetapi melalui hukum-hukum. Di sini hukum alam dan hukum sosial yang ada di dalam alam jagat raya. Keberhasilan dan kegagalan manusia terkait dengan peran Tuhan. Yang ketiga, di sini keaktifan manusia didasarkan atas campur tangan Tuhan, tidak secara langsung, melainkan dengan cara memberikan kebebasan kepada manusia melakukan berbagai kegiatan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sudah diberikan modal fisik, panca indera, akal, intuisi, kebersihan jiwa, rasa,
kemudian dan lainnya. Manusia diberikan kebebasan untuk menggunakan modal yang sudah dimilikinya itu untuk mengembangkan. Nah, ini bahwa Allah di sini pemahaman Allah tidak terlibat dalam tidak terlibat langsung. Pada paham yang kedua ini Tuhan tidak terlibat langsung, manusia diberi kebebasan. Namun kebebasan yang bertanggung jawab terhadap pilihan perbuatannya. Adapun paham yang ketiga bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan kebebasan kepada manusia, namun Tuhan bisa melakukan intervensi terhadap perbuatan yang dilakukan manusia. Ini bahwa di dalam teologi terdapat faham-faham. Yang pertama tadi bahwa keaktifan Tuhan secara langsung atau terlibat langsung. Kemudian ada yang kedua adalah keaktifan Tuhan tidak secara langsung, tetapi melalui hukum-hukum alam dan hukum sosial. Dan yang ketiga, keaktifan manusia didasarkan atas campur tangan Tuhan. Sebagai penutup, di sini berdasarkan uraian dan analisa yang tersebut di atas dapat ditemukan kesimpulan yang pertama dalam struktur ajaran Islam. Tauhid menempati posisi utama yang sangat strategis. Tauhid mendasari seluruh bangunan ajaran Islam, baik pada aspek akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Dengan dasar tauhid, suatu aktivitas atau kehidupan selain akan membawa keberkahan juga memberi dampak moral dan spiritual, yaitu berupa pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tauhid dalam Islam bukanlah tauhid yang bersifat dogmatik ya, atau pasif. Jadi di sini yakni bahwa dengan mengakui atau mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia akan terjamin keselamatan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Tauhid dalam Islam adalah tauhid yang transformatif dan dinamis, yaitu tauhid yang menjadi energi yang dahsyat bagi timbulnya berbagai kegiatan yang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, tauhid dalam Islam sebagaimana dipahami para filosof dan sufi ternyata menjadi dasar bagi penyusunan sumber, metode, dan nilai ilmu pengetahuan. Jadi, tauhid menjadi dasar penyusunan sumber, metode, dan nilai ilmu pengetahuan. Yang keempat, selain menumbuhkan amal soleh, tauhid dalam Islam juga menumbuhkan sikap rasional, yakni sikap yang dilakukan atas dasar kesadaran yang penuh, kemudian pilihan sendiri dan logis. Yang kelima, di sini dengan ajaran tauhid akan diketahui tentang modal ciptaan Tuhan di alam jagat raya. Model ciptaan Tuhan di alam jagat raya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Perancang, proses pengaturan diri, Maha Penentu, Maha Penyebab. Yang selanjutnya, di sini yang keenam, melalui tauhid dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha aktif dan maha kreatif. Dan manusia adalah dianjurkan untuk meminta, memohon melalui doa.
Allah akan mengabulkannya. Yakni menciptakan berbagai hal yang berguna bagi kehidupan. Dengan demikian, tauhid dapat digunakan sebagai dasar integrasi ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban di dalam Islam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kita bahas beberapa kajian tentang tauhid yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan. Tauhid sebagai dasar integrasi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersolawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.